Oke, dipersilakan. Dapat dong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-muqaddimatul usuliyah. Sebelum itu diusahakan di antara adab baca kitab yang pertama ucapkan dulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian doa untuk kita, kedua orang tua kita dan guru-guru kita dan kepada seluruh kaum muslimin. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allahumma ghfirli wa liwalidayna wa limasyaikhina wa lil muslimina amma amin. Misalnya. Kira-kira paham? Siap. Ya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfirli wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimina ajma'in. Allahumma amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-muqaddimatul usuliyatu jarratil 'adatu 'inda al-usuliyyin. Coba diterjemahkan tadi muqaddimatul usuliyah. Pembukaan tentang pelajaran usul. Ya. Lanjut. Jarratil 'adatu 'inda al-usuliyyin ala taqdimi ba'dil mabahithi wal mustalahatil hamati qabla al-khawdi fil mabahithil usuliyah. Telah berjalan kebiasaan para usuliyah untuk mendahulukan Ya, benar. Mendahulukan sebagian mabahith mabahith ini apa Ustaz? Wal mustalahat, pembahasan mabahith jamak dari mabahas. Pembahasan dan istilah-istilah yang terpenting sebelum masuk ke dalam pembahasan yang utama, yaitu bahasan usuliyah. Lima laha min alaqatin hamatin lamma laha min alaqatin hamatin fi jami'i mabahithihi. Karena Ustaz? Ya, bisa, karena diterjemahkan karena lama di situ enggak diartikan secara literal ya. Seperti kata penyambung dengan kata sebelumnya. Dikarenakan dalam kembali kepada mabahis dan mustalahat. Karena di dalam mabahis dan mustalahat tadi ada hubungan yang penting pada seluruh pembahasannya. Ya. Bal fi jami'il ulumi syar'iyyah. Bahkan pada seluruh ilmu syariat. Ilmu syariat. Wa dzalika kama bahithil hukmi wa taqsimatihi. Dan hal tersebut seperti pembahasan tentang hukum dan pembagiannya. Wa anwa'il idraki wa dhawabitihi. Dan jenis-jenis pengetahuan dan dhawabitnya. Ketentuan dhawabit kita pertama. Kaidah bisa, ketentuan bisa. Ketentuannya. Wa sanabda'u nahnu aidan bihadza ala an naqtasira ala ahammi hadhihi al-muqaddimat. Dan kita akan mulai juga bihadza ala an naqtasira
kami akan memulai meringkas yang paling penting dalam muqaddimah ini. Bima yatamasya ma'a manhajil ikhtisar fi hadhihi al-khulasah. Yang sejalan dengan manhaj atau jalan ikhtisar, ringkasan dalam buku khulasah ini. Oke. Kira-kira capek Pak atau mau gantian sama teman yang lain? Dipersilakan. Gimana lanjut? Ganti Ustaz. Ganti. Ayo. Oke, sebelum itu saya jelaskan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kebiasaan usuliyun itu dia itu lebih mendahulukan pembahasan istilah-istilah ya dalam suatu ilmu sebelum mendalami ilmu itu. Dan ini sebenarnya terjadi bukan dalam ilmu usul fikih saja, melainkan di ilmu lain juga. Yaitu di ilmu lain juga ketika kita mau mendalami sesuatu, kita harus mengetahui istilah-istilahnya terlebih dahulu. Karena permasalahan usul fikih ini penuh dengan istilah dan istilahnya bakal terus terulang di pembahasan usul fikih, maka akan didahulukan permasalahan istilah-istilah dan diakhirkan permasalahan yang berupa kasus-kasus dan permasalahan-permasalahan yang bukan masalah istilah. Di antara contohnya disebutkan oleh Syekh Hasan itu di sini, yaitu mengenai jenis-jenis pengetahuan dan bagaimana kaidah ketentuan-ketentuannya. Nah, pada pembelajaran kita insya Allah pada hari ini, kita akan mengetahui mengenai pengetahuan, yaitu al-idrak. Sebenarnya al-idrak sini nggak bisa kita terjemahi pengetahuan, karena terlalu umum kalau terjemahan pengetahuan. Jadi kita pakai bahasa al-idrak saja ya. Jadi di sini Syekh Hasan itu membahas mengenai pengetahuan al-idrak, yaitu apa-apa saja jenisnya dan bagaimana tingkatannya. Tafadhol, dipersilakan baca setelahnya. Siapa yang mau baca? Silakan, Aksyahidah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina amin. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi dzaraini amin. Anwa'ul idrak, macam-macam al-idrak. La khilafa bainal uqala, tidak ada perbedaan di antara al-uqala, orang berakal, orang-orang yang berakal, fi anna idrakana, bahwasanya idrak kita lil asya, untuk mengetahui segala sesuatu itu yatafawwatu, bertingkat-tingkat. Fataratan, terkadang nudrikus syai'a, kita bisa mengetahui sesuatu idrokan jaziman, dengan kemampuan idrok yang kuat. Ghairu qabilil tashkik, ghairu qabilin litashkik, tanpa ada keraguan sedikit pun. Wadaratan nudrikuhu, dan terkadang kita mengetahui sesuatu idrokan ghairu jazimin, dengan kemampuan idrok yang tidak kuat. Kayaknya seperti idrok yang di sini, idrok yang di bawah ini kita pakai kata pengetahuan aja, kayaknya lebih bagus. Kalau judul nggak usah pakai kata idrok. Pakai kata idrok. Silakan. Saya ulangi tadi ya. Ya. Wataratan, dan terkadang nudrikuhu, kita mengetahui sesuatu idrokan ghairu jazimin, dengan kemampuan mengetahui yang tidak kuat. Tidak pasti. Tidak pasti. Yang pasti. Faida nadorna ila saldi, maka apabila kita misalnya melihat
salju fa innana nudriku, maka kita mengetahui annahu abiyad, bahwasanya salju itu putih. Wa idrakuna libayadihi, dan kemampuan kita untuk mengetahui putihnya salju itu idrakun yakiniun, adalah kemampuan mengetahui yang sifatnya meyakinkan, ghairu qabilin litaraddud, yang tidak ada atau yang tidak menerima keraguan. Hatta lau qala lana qail, sehingga seandainya ada orang yang berkata kepada kita, inna salja aswad, kalau seandainya salju itu hitam, bidalilin, dengan satu bukti, anni uqallibul aso, aku membolak-balik al tongkat. Enggak, mengubah. Di sini uqallibu, sini mengubah. Bidalilin, dengan dalil anni uqallibu, aku mengubah al-aso, tongkat, allati biyadayya, yang berada di tanganku, su'banan, menjadi ular. Wa daraba, dan dia memukulkan Tongkatnya, aso, tongkat. Tongkatnya fil ardi, ke tanah. Fangqalabat, maka berubahlah tongkat itu ila su'ban, menjadi seekor ular. Fa inna hadzal ladzi, maka yang seperti ini, alladzi atabiha, yang dia, fa inna hadzal ladzi atabiha bima yusbihu al mu'jizah, maka yang seperti ini atau yang serupa dengan mukjizat, la yaj'aluna, tidak bisa menjadikan kita tarodud, ragu, fi bayadi salji, di dalam mengetahui putihnya salju. Bal naqulu, bahkan kita bisa mengatakan, ma'ajaba son'a hadar rajul, betapa mengagumkan sekali apa yang dilakukan laki-laki ini. Id qallaba al-aso, karena dia bisa merubah sebuah tongkat ila su'ban, menjadi tongkat. Illa, kecuali anna salja, bahwa salju itu abiyat, itu putih. Wala tarodud, dan tidak ada keraguan fi bayadihi, di dalam putihnya salju itu, abadan, selamanya. Baik, saya jelaskan sedikit. Jadi Syekh di sini memberikan contoh ya, bahwasanya tidak ada perbedaan di antara orang-orang berakal, bahwasanya kemampuan pengetahuan kita itu bertingkat-tingkat. Setiap orang itu punya pengetahuan yang berbeda-beda, cara pandang yang berbeda-beda, pola pikir yang berbeda-beda. Ulqola sepakat, para orang berakal sepakat. Kemudian terkadang orang-orang itu mengetahui sesuatu itu dengan pengetahuan yang pasti, yakin dia benar, gak ada keraguan sedikit pun. Misalnya kita mengetahui 1 tambah 1 sama dengan 2, itu nggak boleh ada seseorang pun ragu dalam hal itu. Kalau ada orang yang ragu dalam hal itu, bisa-bisa bukan kafir, tapi gila kita bilang. Karena itu sesuatu yang sudah disepakati ukola. Dan terkadang ada yang pengetahuan itu, yaitu idrok itu, diketahui dalam keadaan tidak dalam keyakinan full. Misalnya kalau dibilang 1 tambah 1 kali 2. Misalnya 1 tambah 1 kali 2. Di situ kadang ada orang jawab sama dengan 3. Ada juga yang jawab sama dengan 4. Jawabannya apa? 1 tambah 1 kali 2 berapa jawabannya? 3. Hah? Ada yang 3 atau 4? 3 atau 4? 3 Ustaz. 3. Kali dulu. 4. 3. Nah, jawabannya 3. Karena yang diluankan untuk perhitungan yaitu perkalian dulu. Maka 2 kali 1 ditambah 1. Jadi hasilnya 3. Nah, itu pengetahuan antum seperti itu terkadang tidak menghasilkan keyakinan full. Tadi makanya ada beda pendapat kan? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Karena sebenarnya ilmunya pasti. Tapi menghasilkannya itu kadang kita tidak yakin full bahwasanya itu jawabannya. Itu dia.
Kemudian sini Syekh memberikan contoh, yaitu mengenai salju. Bahwasanya kita tahu bahwasanya salju itu warnanya putih. Dan kita mengetahui salju itu warna putih dengan keyakinan full. Nggak mungkin orang bilang saljunya hitam, kecuali orang yang buta mungkin. Akan tetapi datang seseorang yang bisa mengubah tongkat menjadi ular. Kemudian mengatakan salju itu warnanya hitam. Kenapa? Karena aku bisa mengubah tongkat jadi ular. Nah, walaupun sebenarnya perubahan tongkat menjadi ular itu sesuatu yang mustahil, tapi dia bisa, itu tidak menjadikan dan tidak mengharuskan bahwasanya salju itu warnanya hitam. Apa yang diubahnya dari tongkat menjadi ular itu sesuatu yang mukjizat. Tapi hukum dasar salju itu memang putih. Kecuali emang datang mukjizat yang menjadikan salju itu menjadi hitam. Maka keyakinan kita nggak bisa goyah dengan adanya mukjizat. Jadi walaupun kita bilang ini ada kemungkinan loh salju itu bisa jadi hitam, benar. Tapi kemungkinan kamu itu yang kamu lakukan sekarang, yaitu mengubah tongkat menjadi ular, itu mukjizat dalam hal itu saja, tidak dalam hal lain. Walaupun mungkin saja mukjizat bisa terjadi pada salju, mungkin aja Allah Subhanahu wa taala menjadikan salju itu warna hitam. Tapi keyakinan pasti kita saat ini tanpa keraguan salju itu hitam. Maka ini dinamakan idraku yakiniun, yaitu pengetahuan yang diyakini dan meyakinkan, yang pasti kalau kita bilang. Silakan dibaca lagi. Bahadzan nau. Qala al-musannif rahimahullah, qala al-musannif hafidhallahu taala, fahadan nau, maka jenis yang seperti ini minal idrok, termasuk bagian dari idrok, yusamma yang dinamakan fil istilah, dalam istilah sebagai ilman atau ilmu. Fahuwa idrakun jazim, maka itu adalah pengetahuan yang pasti, mutabikun lil waqi', yang sesuai dengan realita, nasyi'un an dalil, yang berangkat dari satu bukti, wa huwa al-musyahadah, yaitu adalah yang sesuatu yang dapat disaksikan al-hisyah secara indrawi, bil basori, dengan penglihatan. Fal ilmu, maka yang disebut ilmu itu adalah huwa, ya, ilmu itu adalah al-idrok, adalah pengetahuan al-jazim yang pasti, al-mutabik, yang sesuai dengan lil waqi', dengan realita, an dalilin, berangkat dari satu bukti. Wa amma law ra'aina, wa amma adapun law ra'aina, kalau kita melihat syakhison, seseorang, min ba'idin, fataradatna, kemudian kita ragu, hal huwa sonamun, apakah itu berhala, min hajarin, dari batu, au insanin, atau dia adalah manusia, hayyin, yang hidup, fa imma ayatarajaha, fa imma, maka bisa jadi ayatarajaha, bisa jadi kita bisa menguatkan sesuatu, bisa jadi kita lebih mengunggulkan sesuatu, aula, atau sesuatu. Fa illam yatarajjah indana, kalau tidak ada yang kuat pada diri kita syai' tentang sesuatu, bi antasawa, yaitu terjadinya kesamaan al-ihtimalani, yang mengandung dua kemungkinan, fakana kullun minhuma, maka masing-masing dari keduanya khamsun bimi'ah, ya, 50%. Fahada huwa syak, maka yang seperti ini dinamakan sebagai syak atau keraguan. Lanjut. Wa in tarajaha, dan jika kuat salah satu dari keduanya lebih kuat, bi an ghalaba ala dzanina, bi an, dengan adanya yang lebih kuat kepada dzanina, keyakinan kita, annahu insan, bahwa itu adalah manusia, bi an, dengan zadatin nisbah, dengan bertambahnya
persentase an komsin bimi'ah dari 50% bi annahu insan, bahwa itu adalah manusia, fatorfu ar-rajih, maka sisi yang kuat yusamma dinamakan sebagai dzon. Fatorfu al-marjuh, maka sisi yang dianggap lemah yusamma wahman, dia dinamakan wahan. Oke, baik. Nah, Bismillah. Jadi oke. yang kita bahas adalah tadi sebelumnya yang kita ketahui dari yang tadi mengenai salju, kemudian mengenai angka 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu di dalam istilah, terutama di usul fikih, itu namanya ilmun. Ilmu maksudnya, kalau ada kata ilmu dalam istilah usul fikih, itu artinya al-idrak, al-jazim, al-mutabiq lil waqi'an dalilin. Yaitu pengetahuan yang pasti, yang sesuai dengan realita, yang bersumber dari suatu bukti. Jadi kalau kita pengetahuan kita, kemudian kita mempunyai pengetahuan, itu yang pengetahuannya pasti 100%, maka dinamakan al-ilmu. Al-ilmu. Nah, itu kalau kita baca di kitab-kitab usul fikih misalnya, hal yufidul ilm, apakah mengandung ilmu? Mengandung ilmu. Kata ilmu di sini bukan apa yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, bukan. Tapi ilmu di sini yang dimaksud ialah kebenaran 100%. Nah, apakah khobar ahad, apakah hadis ahad itu kebenarannya 100%? Nah, itu yang dibahas. Maka kata ilmu di situ ialah kebenaran yang 100%. Tidak ada keraguan padanya. Nah, tapi ketika kita melihat sesuatu, dapat pengetahuan, yang kita ada syak, ada keraguan. Mungkin keraguannya itu 50-50. Maka kalau 50 mungkin, 50 tidak, ini namakan keilmuannya atau idroknya namanya asyak dalam istilahnya di sini. Yaitu istilahnya syak, masih ragu, 50%, 50%. Kalau musannif memberikan contoh, jika kita melihat dari jauh, kita tampak ada sesuatu di depan kita, tapi kita masih ragu. Apakah itu patung? Apakah itu manusia? Dan kita nggak bisa mengunggulkan salah satu pendapat kita di kepala kita ini. Dikarenakan kita nggak punya bukti otentik bahwasanya itu patung ataupun itu manusia. Maka dengan hal itu, yang kita di kepala kita saat itu adalah namanya syak. Syak. Tapi ketika kita dapat bukti otentik atau kita dapat bukti yang mengunggulkan salah satu di antara keduanya, walaupun buktinya itu tidak meyakinkan atau tidak membuat kepastian, seperti misalnya kalau ada benda di ujung kita nampak berdiri, itu kan kemungkinannya dua, kata Syekh ini, yaitu bahwasanya hal itu patung atau itu manusia. Kemudian bergerak patung itu sedikit atau bergerak benda itu sedikit, maka kemungkinan untuk manusia bertambah. Kemudian setelah bergerak, dia berdiam lagi dan tidak bergerak lagi, maka kemungkinan itu patung lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena manusia itu makhluk yang bergerak, sedangkan patung kebalikannya, sesuatu benda yang tidak bergerak. Maka dari hal itu, kalau kita merojihkan atau kita mengunggulkan salah satu di antara dua kemungkinan, maka dinamakan zon. Maka sesuatu idrok yang kita mengunggulkan salah satu di antara keduanya dinamakan zon. Nah, karena kalau sisi yang kita tidak unggulkan itu dinamakan waham. Misalnya, kita sudah lihat dari jauh bahwasannya benda yang di ujung itu mengeluarkan suara, dan suaranya suara manusia. Kemudian kita dengar juga bahwasanya itu suaranya suara perempuan. Maka kita mengunggulkan di pikiran kita bahwasanya itu manusia. Walaupun tidak pasti, karena kita masih cuma melihat di ujung doang, tidak nampak langsung manusianya. Maka kita berpikir, oh ini manusia. Pikiran saya ini manusia karena bergerak, bersuara dan lainnya. Dan pendapat mengenai hal itu patung yang kurang didukung dengan dalil dinamakan waham. Sedangkan pendapat yang mengunggulkan bahwasanya itu manusia dengan bukti-bukti walaupun tidak pasti, maka dinamakan zon. Maka di sini katakan zon, tajwizu amroini ahaduhuma arjah minal akhar inal murajjih, yaitu
dua perkara yang salah satunya lebih kuat dari selainnya menurut orang yang mengunggulkannya. Jadi ketika kita melihat sesuatu dan kita rasa ini jawabannya, sedangkan ada kemungkinan jawaban yang lain, maka dinamakan zon. Farrajih minhuma huwa zon wal marjuh wal waham. Maka yang rojih di antara keduanya, yang kuat atau yang diunggulkan dari dua kemungkinan itu dinamakan zon, dan apa yang tidak diunggulkan dari kedua hal itu dinamakan waham. Jadi ada 3 istilah kita dapat. Yang pertama ilmu, yaitu al-idrakul jazimu, al-mutabiqul waqi', kemudian andalilin, yaitu pengetahuan yang pasti, yang sesuai dengan realita, yang berasal dari yang bersumber dari bukti-bukti. Yang kedua zon, yaitu sesuatu yang kita unggulkan dari dua kemungkinan. Sedangkan waham, sesuatu yang tidak kita unggulkan dari 2 kemungkinan. Jadi ada 3 istilah kita dapat. Kalau saya angkakan, kalau al-ilmu itu 100% kebenarannya, kalau zon itu 75% kebenarannya, kalau waham itu 50% kebenarannya. Bisa kiri kanan, kalau syak itu 50% kebenarannya, syak kiri 50% kebenarannya, sedangkan waham di bawah 50% kebenarannya. Jadi ada 4 istilah. Ada ilm, ada zon, ada syak, sama al-waham. Al-ilmu 100, zon 75, asyak itu 50%, sedangkan waham di bawah 50%. Baik, kita lanjut di halaman 26. Tafadhol, ada yang mau coba baca yang lain? Ada yang mau coba baca? Dipersilakan. Kalau istilah yakin ada tidak di usul fikih? Dalam usul fikih sebenarnya istilah yakin itu kurang digunakan ya. Lebih ke penggunaan kata al-ilmu. Maka misalnya al-khabarul ahad yufidul ilma, apakah khabar wahid atau hadis ahad itu menghasilkan sesuatu al-ilm, yaitu keyakinan atau kebenaran 100%, itu yang dibahas di usul fikih. Jarang menggunakan kata yakin, tapi kata keyakinan itu bisa maksudnya al-ilmu, bisa maksudnya al-ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang mau baca? Yuk, dipersilakan baca biar nggak habis waktu kita untuk nggak ngapa-ngapain. Dipersilakan yang mau baca. Ya, paling bawah jahal. Insya Allah nanti kita masuk, sebelum jahal kita bahas. Ada yang mau baca? Dipersilakan. Ya, dipersilakan baca langsung. Wadzon. Wadzannu tubda'u nisbatuhu min 51 fi mi'ah ila 99 fi mi'ah. Dan zon itu dimulai persentasinya dari 51% sampai ke 99%. Wal wahmu tubda'u nisbatuhu min 49 fi mi'ah ila 10 fi mi'ah. Adapun wahid fi mi'ah. Dan waham itu dimulai presentasinya dari 49% sampai 1%. Wa amma syakku fatasawa fihi nisbatani wal ihtimali li anna kullan minhuma 50 fi mi'ah fa idza wasala idraku ila mi'ah fa huwa ilm. Adapun syak adalah sama nisbatnya, persentasinya, dan ihtimal keduanya. Ihtimal di sini kemungkinan benar dari keduanya. Ihtimal di sini artinya kemungkinan. Ya, kemungkinan. Dikarenakan keduanya, setiap dari keduanya memiliki persentasi 50%. Dan jika sampai
idrok itu sampai ke 100%, maka itu disebut dengan ilmu. Wa bina'an ala dzalika fahimna. Apa ini? Ya, fahimna. Fahimna. Kemarin Ana baca sama Syekh Ana itu ngebacanya faminna. Tapi fahim. Semuanya aku mendapat betul. Lanjut. Faminna. Ikut acara. Wa fahimna nasma'uhu yaumiyan. Wa bina'an ala dzalika faminna nasma'uhu yaumiyan fi nashratil ahwalil jawiyah. Min annahu sayanzilul matar al-yawm mathalan. Sayanzilul matarul yawma mathalan. Dan atas dasar itu di antara kita biasanya mendengar tiap hari berita tentang keadaan cuaca, bahwasannya hari ini akan turun hujan misalnya. Wa ghaliban ma yanzil, dan biasanya dan kebanyakan tidak turun hujan. Fa inna idrakana linuzulil matar yusamma dhanna. Dan pengetahuan kita tentang akan turunnya hujan itu disebut dhon. Walaysa ilman, dan bukan ilmu. Li'annahu law kana ilman lama kana qabilan litakhalluf. Karena jika itu disebut ilmu, maka perkiraan kita itu tidak akan salah. Wa qad yatakhallaful khabar huna fala yanzilul matar. Dan kabarnya itu dan terkadang berselisih khabar di sini. Yatakhallaf di sini salahnya atau tidak sesuai. Dan tidak sesuai. Kabar tidak sesuai di sini di pembicaraan tadi. Fala yanzilul matar, dan maka tidak turun hujan. Oke. Saya ulang dari li'annahu ya. Li'annahu law kana ilman lamma kana qabilan litakhalluf. Seandainya perkara berita ini adalah suatu ilmu, yaitu yang kita maksud 100% kebenaran, maka nggak mungkin dia itu menerima adanya kesalahan. Karena mohon ditutup dulu mic sebentar. Nah, baik. Seandainya berita mengenai cuaca ini benar 100% atau kita bilang sampai ke taraf ilmu, maka nggak mungkin menerima yang namanya kesalahan atau perbedaan dari apa yang diberitakan. Faqad yatakhallaful khabar huna, dan kemungkinan kabar tentang ini pasti salah, mungkin salah atau mungkin beda dari apa yang dikabarkan. Maka fala yanzilul matar, maka tidak turun hujan. Maka ini yang dimaksud sama Syekh, bahwasanya ini bukti, ini salah satu kasus kita harus membedakan yang mana perkara pasti, yang mana perkara dugaan, yang mana perkara yang kita bilang keraguan-raguan, dan mana perkara yang besar kemungkinan salah. Seperti ilmu, zon, waham, syak. Kita harus tahu itu. Ketika kita mengetahui itu, maka cara kita mengolah pengetahuan atau idrok di kepala kita itu insya Allah lebih benar. Dan ini sangat-sangat penting dalam ilmu fikih. Karena ketika antum mengetahui bahwasanya hal ini keyakinan, maka antum bisa bersifat berbeda. Tidak seperti orang-orang zaman sekarang ya, saya lihat ya. Dia memperkarakan sesuatu yang zon seperti suatu keyakinan. Sedangkan yang zon itu nggak bisa paksaan padanya. Masih ada ihtimal. Ada kemungkinan yang menjadikan apa yang kamu pegang itu salah dan apa yang ku pegang itu benar. Atau kebalikannya, apa yang ku pegang salah dan apa yang kamu pegang itu benar.
Ketika kita mengetahui tingkatan-tingkatan seperti itu, kita akan dapat bersikap dengan baik dan benar. Insya Allah nanti ketika masuk pembahasan usul fikih, antum akan sering-sering ulang perkara ini agar antum paham sikap dan sikap dan respon kita terhadap segala sesuatu dalam Islam. Apakah kita, dan kemudian hukum-hukum yang terkait dengan 4 hal ini. Apakah orang-orang yang menyelisihi keyakinan atau ilmu ini ada hukumnya? Apakah murtadkah atau apa? Ada hukumnya. Insya Allah nanti kita bahas ke depannya. Ini Syekh juga memberikan contoh dalam perkara agama. Dipersilakan. Wa khabarul wahid al-adlu yufidu dhannan. Dipersilakan. Wa khabarul wahidi al-adli yufidu dhannan. Dan kabar dari satu orang yang adil, yang terpercaya, memberikan faedah dhon. La ilman, bukan ilmu. Li'annahu wa in kana adalan, karena sesungguhnya walaupun dia seorang adil, illa annahu laisa bima'sun, akan tapi dia bukan seseorang yang maksum, terjaga dari kesalahan. Faqad yaqa'u minhul khata', dan terkadang dia jatuh ke dalam perkataan atau perbuatan yang salah. Wan nisyan, dan lupa. Wat tawahum, dan waham. Wa ghairu dzalik, dan selain hal itu. Wa kullu hadza mimma yajuzu alaihi adah, dan semua ini adalah perkara yang yajuzu boleh, perkara biasa, dan ini semua adalah perkara yang biasa. Wa syar'an wa aqlan, secara syariat maupun akal. Lanjut. Bainama najidu annal khabar al-mutawatir yufidul ilmi. Berbeda dengan kita jumpai dengan khabar yang mutawatir, maka kabar itu memberikan faedah ilmu. Wala yaqbalut taraddud, dan tidak diterima di situ dalam mutawatir itu keraguan. Li'annahu rawahu jama'atun an jama'ah, karena kabar tersebut diriwayatkan dari jamaah, orang banyak, dan dari orang banyak juga. Tuhilul adatu tawatu'uhum al-kadhibi, yang tidak mungkin orang banyak tersebut semuanya sepakat untuk berdusta. Wastanadu al-amro mahsus, dan disandarkan perkara tersebut dengan sesuatu yang mahsus, yang sesuai panca indera, yang dapat dapat dirasakan, bisa dilihat, dan lainnya. Lanjut. Waqad yadhunnu ba'dun man la ilma indahu anna qawluna khabarul wahid yufidu dhann yaqtadi alla na'malu bihi, dan sebagian mengira bahwasannya sebagian orang yang tidak memiliki ilmu, ya, itu man la ilma indahu, ya, man la ilma indahu. Sebagian orang yang tidak memiliki ilmu, dia mengira bahwasannya khabar wahid itu yang memiliki khabar wahid yufidul, yang memiliki manfaat, yang memiliki itu yang menghasilkan zon. Ya, khabar wahid yang menghasilkan zon yaqtadi alla na'mal, ya, tidak harus diamalkan. Berkonsekuensi tidak diamalkan. Berkonsekuensi tidak diamalkan. Ya, baik, saya jelaskan sedikit. Baik. Nah, dan kita dapatin juga bahwasanya ada khobar itu atau hadis-hadis itu yang bersifat menghasilkan ilmu. Di antaranya khobar mutawatir. Dan ada juga khobar yang bersifat menghasilkan zon. Di antaranya khobar wahid, yaitu hadis ahad. Maka khobar wahid itu sebenarnya ada kalam ijma' dari para ulama bahwasanya khobar wahid itu yufidul zon, yaitu menghasilkan zon.
Zon di sini jangan antum terjemahkan praduga, kemudian sangkaan, enggak. Zon di sini istilah yang kita pelajari barusan, yaitu kebenarannya itu di bawah 100%. Maka khabar wahid, yaitu hadis ahad, itu menghasilkan zon, bukan ilmah, yaitu tidak menghasilkan kebenaran 100%. Kenapa kata Syekh? Karena dalam khabar wahid ini, yang ini disampaikan oleh manusia, dan manusianya ini enggak banyak, dan manusia ini terkadang ada salahnya, bisa salah mengucapkan, bisa salah lafaz, bisa salah memahami, dan kadang juga lupa. Kemudian belum lagi adanya hal-hal yang lain memungkinkan salahnya apa yang dikabarkan. Maka para ulama sepakat sebenarnya bahwasanya khabar wahid ini yufidu zon, yaitu menghasilkan zon saja tanpa ilmu, nggak menghasilkan ilmu, yaitu ilmu di sini istilah yang kita pelajari. Nah, akan tetapi sebagian ulama muhakkik, ya, beberapa usuli, yaitu itu menjadikan khabar wahid itu menghasilkan ilma bil qoroin, yaitu dengan korinah al kharijah, yaitu dengan kita bilang korinah di sini sebagai apa? Saya yang cocok apa korinah ya? Apa yang cocok dengan bahasa korinah ya? Korinah Indikasi Ustaz. Indikator. ya, Muat. ya, indikasi dari luar. Emang ada beberapa ulama. Kalau antum baca di kitab Ikhtilaful Hadis Indal Usulin, itu di karya Syekh Ana lupa, itu dimulai dengan permasalahan itu. Apakah khabar wahid itu menghasilkan zon atau keyakinan atau ilmah? Maka beliau membagi beberapa tafsiran. Ada yang menolak secara full, dan ada yang mengatakan menghasilkan ilmu. Di antaranya Zahiriyah. Zahiri itu mengatakan khabar wahid itu menghasilkan ilmu, yaitu ilmu di sini 100% kebenaran. Ini juga salah sebenarnya. Kemudian dan jumhur, dan ada klaim ijma padanya bahwasanya khabar wahid itu menghasilkan zon. Dan ada beberapa yang mengatakan dasarnya khabar wahid itu menghasilkan zon bisa menjadi qat'i apabila didukung dengan korinah yang dari luar, yang menunjukkan hal itu sesuatu ilmu. Mungkin korinahnya bisa akal, kemudian bisa korinahnya dari Al-Quran, atau korinahnya bisa jadi sesuatu yang semua orang memahaminya. Itu dia. Itu kalau antum mau baca itu pembahasannya bagus. Dan Syekh juga menjelaskan bahwasanya khabar mutawatir itu menghasilkan keyakinan. Nah, al-ilm di sini keyakinan 100%. Kenapa? Karena khabar mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang. Yang nggak mungkin banyak orang ini sepakat dalam kedustaan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan khabar mutawatir ini bersandarkan dengan sesuatu panca indera, bisa dari penglihatan, misalnya ra'aitu Rasulullah SAW yaf'alu kadza wa kadza wa kadza, saya melihat Rasulullah SAW melihat ini, melakukan ini, atau dulu kami bersama Rasulullah melakukan ini, dan lainnya yang dari panca indera. Adapun yang berasal dari ra'yun, maka beberapa ulama tidak memasukkannya walaupun khabarnya mutawatir. Tapi kalau berasal dari pendapatnya para sahabat, maka itu tidak bisa dijadikan khabar mutawatir. Kenapa? Karena nggak berasal dari amrin mahsus, yaitu sesuatu panca indera yang dapat dirasakan. Dari panca indera kita yang 5 ya. Dan waqad yadhunnu ba'du man la ilma indahu, yaitu sebagian manusia tuh ada yang mengira kalau kita mengatakan khabarul wahid la yufidu illa dzan, kemudian khabar wahid itu enggak menghasilkan kecuali zon, dikira orang kita maksud zon ini secara bahasa, yaitu inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Enggak. Tapi zon di sini maksudnya kebenarannya itu enggak konkret, yaitu enggak benar 100%. Bukan berarti kita tolak. Dan para ulama juga sepakat bahwasanya wajib beribadah atau beribadah dalam syariat kita ini dengan sesuatu yang zon. Walaupun zon wajib tetap, tapi zonnya zon golib ya, bukan zon yang marjuh. Itu dia, perlu kita paham. Ini hatta ini orang-orang yang udah belajar ilmu syariat pun memahami
apa yang dikatakan yaitu khabarul wahid yufidu dzon itu ada menerjemahkan dengan bahasa yaitu dengan praduga. Padahal enggak, kata dzon di sini bukan berarti praduga, tapi sesuatu yang kebenarannya enggak valid 100%. Valid 100%. Jadi kalau kita bilang ini hadis ahad dzon, menghasilkan dzon, bukan berarti kita tolak, enggak. Tapi menunjukkan kekuatan dari hadis itu dan menunjukkan bahwasanya kita tidak menyamakan kekuatan dari sesuatu. Dalil itu semuanya enggak sama. Al-Quran itu ilmu dari sisi subutnya, tapi dari sisi dalalahnya belum tentu. Hadis mutawatir itu dari sisi subutnya qat'i, tapi dari sisi dalalahnya zonni. Seterusnya seperti itu, seperti kias. Ada yang qat'i, ada yang zonni. Kemudian ada istishab, ada yang qat'i, ada yang zonni. Begitu terus sampai ke dalil-dalil yang lain. Tapi sebagian manusia nggak memahami itu. Walaupun dia udah main, kalau saya bilang udah belajar ilmu syar'i, dengan perkara yang sesederhana ini pun juga nggak paham. Jadi Anda berharap antum pahami bahwasanya kata khabarul wahidi yufidu dzonna ini maksudnya khabar wahid itu menghasilkan dzon. Dzonnya ini maksudnya apa? Tidak menghasilkan kebenaran 100%. Tapi dia tetap benar, tapi nggak valid 100%. Di atas 50, 51, 52, 53. Yang penting ada kemungkinan benar lebih besar daripada kemungkinan salah. Kira-kira antum paham nggak maksud dari khabarul wahid yufidu dzon? Ada yang nggak paham? Paham insyaallah Ustaz. Paham Ustaz, insyaallah. Nah, Ana berharap jangan ada, hatta itu Ana pernah dapat loh tulisan yang panjang lebar membantah dengan ini. Dia nggak tahu konteks dalam maksud ini. Mungkin wallahu alam ya, ketika belajar usul fikih banyak tidur dia. Kalau ini pelajaran yang paling awal dipelajarin di ilmu usul fikih. Kalau ini aja nggak lolos, ya saya bilang percuma dia belajar ini. Percuma dia belajar. Karena ini sesuatu yang sederhana sebenarnya. Makanya kata Syekh ini, waqad ya'dhunnu ba'du man la ilma indahu. Syekh sampai menafikan ilmu padanya. Kenapa? Karena sesuatu ilmu yang sederhana seperti ini aja dia nggak tahu. Tapi merasa dia berilmu. Itu saya pernah dapat tuh panjang lebar postingan membahas tentang membantah masalah ini. Dia mengatakan bahwasanya khobar ahad itu menghasilkan keyakinan bla 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 bla. Tapi dia nggak paham maksud dari dzon di sini. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjut. Setelahnya fahadza dzannun batilun. Wa hadza dhannun batilun li anna Allah ta'abbadana bil amali bima yaghlibu ala dhannina min al-umuri allati tahtamilu an-nazar bima yaghlubu ala dhannina min al-umuri allati tahtamilu an-nazaru wal ijtihad. Dan dzan seperti ini adalah batil karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah dengan amal sesuai dengan apa yang dunia, sesuai yang besar kemungkinan yang besar yang kemungkinan zon kita kuat terhadapnya gitu bisa kita bilang. Ya. Minal umuril lati tahtamilu nazar wal ijtihad. Dari perkara-perkara yang membawa kemungkinan dalam nazar pandangan dan ijtihad. Baik, lanjut. Fahuwa yajibul amalu bihi kal mutawatir. Dan kabar ahad tadi wajib untuk diamalkan seperti kabar mutawatir. Illa annal farqa bainahum farqa. Ya, farqa. Bainahuma illa annal farqa bainahuma anna munkiril mutawatir munkirun li ma'lum yukfaru bi inkarihi. Yukaffar bi inkarihi in alima tawaturuhu. Tawaturahu.
tawaturuhu. Ya. Perbedaannya antara keduanya, antara mutawatir dan ahad tadi, bahwasannya orang yang mengingkari kabar mutawatir, dia mengingkari sesuatu yang maklum. Dia dikafirkan karena pengingkaran itu jika dia mengetahui kabar tersebut adalah mutawatir. Wa amma munkiru khabaril ahadi fala yukfaru bal yufassak. Adapun orang yang mengingkari kabar ahad, maka dia tidak dikafirkan, bal akan tapi dia disifati dengan orang yang fasik. Li'annahu ankara maznunan kama qaddamna. Karena dia mengingkari sesuatu yang maznunan, yang don, yang doniyah, sebagaimana yang telah kita bahas. Oke, baik, saya bahas sedikit. Nah, ini perbedaannya. Dalam amal, ulama sepakat bahwasanya sesuatu yang menghasilkan ilmu dan sesuatu yang menghasilkan dzon itu sama-sama wajib diamalkan. Sama-sama wajib diamalkan. Tidak ada. Para ulama tetap bilang bersepakat beramal dengan sesuatu yang rojih itu wajib. Beramal dengan sesuatu yang rojih atau yang dzon itu wajib. Dan apa perbedaannya antara ilmu dan yang dzon? Apa perbedaan mutawatir sama yang ahad? Kan beda. Yang mutawatir menghasilkan ilmu, yang ahad menghasilkan dzon. Bedanya dari sisi orang yang mengingkarinya. Orang yang mengingkari mutawatir, jika mengetahui kemutawatirannya, maka dia dikafirkan, dianggap murtad. Misalnya, seseorang sudah tahu bahwasanya hukum jilbab itu wajib. Dan seluruh umat muslim di muka bumi ini tidak ada yang mengetahui. Misalnya nih ya, walaupun ini perlu pembahasan lebih apakah hukum jilbab ini wajib, termasuk maklum minatin bidorurah atau tidak. Saya misal contoh saja. Misalnya yang jilbab lah, misalnya zina. Zina itu haram. Umat Islam dari ujung bumi sampai ujung bumi balik itu mengetahui bahwasannya zina itu haram. Tidak ada yang seperti yang diketahui. Dan memang sudah kewajiban, sudah semestinya seorang muslim mengetahui bahwasanya zina itu haram. Kemudian ada seseorang yang mengatakan, oh zina itu halal, dibolehkan. Nah, dia mengingkari sesuatu yang mutawatir. Sesuatu yang sudah maklum, sudah diketahui oleh, dan pasti diketahui oleh banyak orang. Tapi dia mengingkarinya, maka orang seperti itu dikafirkan. Beda dengan seseorang yang dia mengingkari atau tidak mengingkari sesuatu yang tidak mutawatir. Seperti misalnya seseorang yang mengingkari bahwasanya misalnya dalam mazhab Hambali diwajibkan basuh kepala sampai belakang full. Maka orang-orang yang tidak belajar mazhab Syafi'i misalnya, dia nggak belajar mazhab Syafi'i, kemudian mengingkari mazhab Hambali, mengatakan tak wajib basuh kepala sampai belakang. Itu dari sisi Imam Hambali, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu mazhab mereka, itu tidak dikafirkan. Kenapa? Karena dia mengingkari sesuatu yang dzon, yang kebenarannya di sisi mazhab Hambali itu dzoniyah, enggak qat'iyah, enggak ilmu, enggak menghasilkan keyakinan. Maka dari sisi si mazhab Hambali ini, bahwasanya orang yang mengingkari wajibnya basuh kepala apabila dia bukan bermadzhab Syafi'i ya, maka dia itu difasikkan. Difasikkan, yaitu dihukumi seorang yang fasik, tidak dihukumi seorang yang kafir. Wallahu ta'ala alam. Kira-kira bisa dibedakan gimana cara kita menghadapi atau kita merespon sesuatu, jangan merespon, lebih nggak cocok bahasa respon ya. Kita konsekuensinya ketika menghadapi sesuatu khobar mutawatir dan khobar yang ahad, atau kata saya bilang
suatu khobar yang yakin atau yang qat'i sama khobar yang dhanniyah. Itu sudah paham kira-kira perbedaannya? Orang yang mengingkari mutawatir maka dikafirkan, orang yang mengingkari sesuatu yang tidak mutawatir atau tidak menghasilkan ilmu maka tidak dikafirkan, tapi difasikkan. Kira-kira paham ikhwas sekalian? Insyaallah. Insyaallah. Nah, itu dia. Dan ini perkara akidah loh. Maka ketika ini perkara akidah, kalau antum memahami ini salah, maka besar kemungkinan akidah antum salah. Ketika antum memahami bahwasanya perkara dhanniyah itu termasuk perkara akidah, maka besar kemungkinan akidah antum bermasalah dalam selama ini. Misalnya kalau antum melihat seseorang dari sisi yang perkara ijtihad dan ijtihad itu dhanni, maka itu kalau saya bahasakan ya bahasa guru saya, itu bid'ahnya akidah. Kenapa? Misalnya ada seseorang dulu saya pernah jadi korban. Saya dulu korban bid'ah akidah. Jadi dulu ketika saya jadi sholat di suatu masjid ya, tahiyat saya itu lebih terlambat dari teman-teman yang kita bilang yang mengikuti mazhab Abu Hanifah lah, saya bilang kan. Mazhab Abu Hanifah kan di awal ngangkat jarinya ketika tahiyat. Nah, itu beberapa teman itu langsung mempertanyakan saya ya tiba-tiba, Ustaz, antum ikut kajian mana misalnya? Saya pribadi kan bingung dengan pertanyaan kayak gitu. Kenapa rupanya? Itu antum tadi ngangkat jari tahiyat jari itu, kenapa waktunya kayak gitu? Kan diajari kita kayak gini. Kan itu yang sesuai dengan ini misalnya. Nah, itu sesuatu yang terbangun di kepala kita itu termasuk bid'ahnya dalam ya insya Allah kita bahas. Itu termasuk bid'ah akidah loh. Maksudnya sesuatu yang walaupun tertancap di kepala kita secara tidak terasa, itu termasuk bid'ah. Kenapa bid'ah sini perkara baru dalam agama kita, menghukumi akidah seseorang dari perkara ijtihad. Itu bermasalah banget. Tadi ini ada pertanyaan, tolong berikan contoh perkara itu masih dzon dan ia mengingkari fasik. Ya misalnya nih ya, misalnya hadis ya. Ada hadis yang hadis itu disahihkan oleh beberapa orang dan didhaifkan oleh beberapa orang. Misalnya. Nah, dia mengatakan bahwasanya hadis itu dhaif. Sedangkan hadis itu disahihkan dari sisi ulama lain. Dia itu mengatakan hadis itu dhaif bukan dikarenakan tahu kedhaifannya, bukan karena kan dia taklid kepada ulama yang melemahkan hadis itu kan. Tapi karena dia emang mendoifkan karena hawa nafsunya kah dan lainnya. Nah, orang-orang seperti itu dia difasikkan. Didapat hukuman fasik. Jadi dia melemahkan suatu hadis dengan pola pikirnya sendiri tanpa ada alasan-alasan syar'i, maka dia dihukumi fasik. Ataupun dia mengingkari atau sengaja berbuat dosa juga. Dan dosanya itu bukan dosa-dosa yang menyebabkan kekafiran, itu juga dihukumi fasik. Nah, jadi misalnya zon tadi itu, jadi ada hadis sahih disahihkan oleh beberapa ulama. Akan tetapi ada juga yang mendoifkannya. Tapi dia mendoifkan hadis itu bukan dikarenakan taklid atau mengikuti ulama yang mendoifkannya. Tapi dia mendoifkan hadis itu atau melemahkan hadis itu karena dari buah pikirnya sendiri. Maka dari sisi ulama yang mensahihkan hadis itu, dia ini fasik. Kenapa? Karena dia menyelisihi sesuatu yang zon dari sisi orang yang mensahihkannya, bukan dari sisi syar'i. Kalau dia mendoifkan hadisnya dikarenakan dia taklid kepada ulama, maka itu nggak berdosa. Tapi kalau dia mendoifkan hadisnya dikarenakan dirinya sendiri dan kemudian mengingkari orang yang mensahihkannya, maka itu difasikkan. Wallahu taala a'lam. Kita lanjut. Yang mana? Wadhununu tafawutan kabiran. Dan dhon ini berbeda-beda atau bermacam-macam. Tafawut di sini apa? Banyak. Bertingkat-tingkat lebih tepat bahasanya. Bertingkat-tingkat
Fataratan taqwa hatta takadu tasilu li Taqawwa. darajatil yaqin. Taqawwa. Wataratan taqawwa hatta takada Hatta takada tasilu li darajatil yaqin. Dan terkadang zon ini menjadi kuat sampai hampir sampai derajat yakin. Wataratan tad'afu bisa baca tatuf. hatta Tatuf juga bisa. tad'ufu hatta takada tasilu li darajati syakki. Dan terkadang melemah sampai hampir sampai ke darajat syak. Wa hadza haru jaliyan fima nudrikuhu wa inuhu dan ini terlihat kullahinin. Dan ini terlihat sangat jelas dan kita melihatnya dengan kepala kita setiap saat. Gitu. Dan ini sangat jelas dari apa yang kita perhatikan dan kita ketahui setiap keadaan. Lanjut. Fi kulli maznunat, setiap zon-zon. Ya. Wa yadhharu jaliyan wadihan li kulli man ishtaghala bisunnah. Dan ini akan nampak secara jelas dengan terang benderang bagi semua yang sibuk dengan mempelajari sunnah. Fa fi ba'dhi akhbaril ahadi yakadul mar'u yaqta'u bi sihhatil khabar. Dan pada sebagian khabar ahad hampir seseorang itu memutuskan kabar ahad tersebut hadis adalah kesahihan hadis khabar tersebut. Ya. Wa yulhiquhu bitawatur, dan bil mutawatir. Atau ada meme-nya itu. Wa yulhiquhu bil mutawatir, dan membuat apa itu? Memasukinya atau ya, menyusul. Bukan, memasukinya ke dalam memasukinya ke dalam hadis mutawatir. Ke dalam hadis mutawatir. Maksudnya sampai-sampai dia itu menganggap hadis ahad itu sebagai hadis mutawatir, saking dia sangat yakin kesahihannya. Lanjut. Wa fi ba'dil halati yakadu yaqta'u bi dha'fihi wa yulhiquhu bil mawdu'. Dan kebalikannya, sebagian keadaan hampir kabar ahad itu dihukumi sebagai hadis dhaif. Ya. Dan memasukinya dalam kabar yang maudhu, yang palsu. Baik. Kita lanjut ya. Dan nyerah Pak, Masya Allah. Ini udah mau maghrib Ustaz di sini, Afwan. Nanti nyusul di. Nggak apa-apa. Iya. Baik. Jadi korbar az-zon itu, zoniyah itu tetap fawat, yaitu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatnya besar, ada yang tingkatnya tinggi, ada yang tingkatnya rendah. Terkadang juga khobar zon itu hampir kena ke yakin, ada khobar zon itu hampir kena ke syak, ada juga. Jadi bertingkat-tingkat zon itu, enggak stuck dia di satu posisi saja. Dan kadang khobar zon itu bisa berubah, bisa bertambah makin kuat atau bisa melemah dengan
bukti-bukti atau korinah-korinah yang datang dari luar. Tuh. Nah, dan itu sesuatu hal yang sering kita perhatikan di kehidupan nyata kita. Nah, kemudian dalam sunnah juga seperti itu. Kadang hadis itu satu kita ketemu, hadis itu kita ketahui bahwasanya hadis itu sahih. Maka hadis sahih satu biji itu khabarnya apa? Dhanniyah. Kemudian datang lagi hadis lain yang lafaznya sama atau mirip, kemudian menguatkan hadis yang barusan kita kata bilang khabar dhanniyah. Yang awalnya 75% keyakinan kita, karena bertambah jadi 2 hadis, kira-kira jadi 85%. Kemudian bertambah lagi hadisnya, maka bisa jadi ke mutawatir dan menghasilkan keyakinan. Dan terkadang juga ada hadis yang awalnya itu sahih kita nampak, kemudian datang korinah dari luar atau indikator dari luar yang menunjukkan bahwasanya hadis itu dhaif. Misalnya bertentangan dengan kaidah ammah Islam atau bertentangan dengan hadis yang lain yang awalnya kebenarannya 75%, berkurang 70, 65, 60, 55 sampai ke taraf syak terkadang. Itu dia namanya keilmuan. Dan terkadang orang-orang juga ada yang berlebihan di sini. Ada yang sampai-sampai dia itu mengakini khabar ahad itu, yaitu hadis ahad sebagai sesuatu yang qat'i. Pasti banget, nggak mungkin. Sampai-sampai dia anggap itu hadisnya mutawatir. Ada juga yang terlalu berlebihan. Misalnya dapat khabar wahid, kemudian sampai-sampai kita bilang dilihatnya khabar ahad itu sebagai sesuatu hadis yang maudhu, berlebihan. Maka kita menempatkan sesuatu pada tempat. Jangan sampai berlebihan dalam meyakini sesuatu yang sebenarnya nggak sampai ke sono keyakinannya, dan jangan berlebihan untuk merendahkan sesuatu yang sebenarnya nggak serendah itu keyakinannya. Tuh, sebagian manusia juga banyak seperti itu. Seperti sekarang, ya. Ada yang beriktimat dengan pentasihan masyaikh mu'asirin, seakan-akan tashihnya atau tat'ifnya, pensahihannya atau pendoifan hadisnya itu sesuatu yang qat'i. Padahal itu adalah perkara yang zonni. Misalnya seperti yang saya contohkan kemarin, man zara qabri wajabat lahu syafa'ati, rawahu Daruqutni. Barang siapa yang menziarahi kuburku, kata Rasulullah, maka wajib baginya syafaat dariku. Hadis itu ulama berbeda pendapat dalam penghukumannya. Imam Daruqutni menghasankannya, As-Subki menghasankannya, sebagian ulama mendoifkannya, ada juga sebagian ulama mendoifkannya tapi mengamalkannya. Jadi berbeda-beda kita bilang pengaplikasian ulama terhadap sesuatu hadis ahad. Bahkan ada hadis-hadis yang disepakati kedoifannya, tapi kelemahannya disepakatin, tapi tetap diamalkan. Ada juga apa hadisnya? Kullu naf'in jarron naf'an, kullu qardin jarron naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menghasilkan suatu manfaat itu merupakan riba. Itu hadisnya disepakati para ulama kedoifannya, tapi ulama sepakat mengamalkannya. Bagaimana bisa? Karena sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, sesuai dengan keumuman dari sunnah-sunnah yang lain yang membahas tentang riba, kemudian sesuai dengan ijma, maka para ulama beramal dengan hadis itu. Walaupun hadis itu bersepakat para ulama doif, yaitu lemah. Nah, itu yang perlu harus kita pahami. Mungkin sampai sini aja. Nah, ini kita udah coba untuk qiraah. Seperti yang anak katakan ya, kalau kita qiraah itu emang agak lama. Nah, emang idealnya qiraah itu butuh waktu lebih banyak kita. Misalnya kita perlu pertemuan 20 kali untuk 20 atau 25 lah mungkin ya, untuk menyelesaikan kitab ini dengan qiraah. Di sisi lain Anda mau melatih antum untuk baca juga. Kemudian di sisi lain kita akan baca satu-satu. Soalnya nanti kita voting kembali ya mengenai
thariqah belajar kita? Apakah masih mau dengan qiraah atau kembali ke PPT? Tapi sebelum itu ana ada tambahan, aksan boleh ditutup apanya? PDF-nya ana mau menampilkan PPT ana. Silakan. Yang mau sholat dipersilakan. Baik, di sini ada tambahan sedikit ya mengenai Muqaddimah Ushul dan Jahal dan Muqaddimah Ushul tambahan dari kitab. Yang pertama, ini penting ya untuk ketahui pembagian dalil-dalil dari beberapa sisi. Ketika antum mengetahui hal ini dengan sempurna, insya Allah aku akan dapati antum itu bisa bersikap dengan adil, kemudian dengan bagus terhadap apapun yang berasal dari Islam. Apapun yang berasal dari Islam, mau itu pendapat ulama atau mengenai orang yang mengingkarinya dan lainnya. Dan antum tahu bagaimana melihat sebuah dalil. Ini dalilnya qat'i atau dzanni? Ini dalilnya menghasilkan apa? Ini bagaimana memahaminya? Ketika berbeda hal dalam dalil ini, apakah aku bersikap seperti ini atau bersikap seperti itu? Insya Allah kalau antum paham dengan baik ini, antum akan dapat sikap yang sempurna untuk menghadapi dalil-dalil dan orang-orang yang berhubungan dengan dalil atau pendapat dalam Islam. Pertama, ini anak pribadi tambahan ya. Pembagian dalil-dalil dari beberapa sisi. Yang pertama, dalil itu terbagi menjadi dua. Dari sisi, bisa dari sisi subutiyah, yaitu keotentikannya, dan yang kedua adalah dari sisi dalalah, yaitu petunjuk hukum, kejelasan hukumnya. Nah, subut itu berhubungan tentang keotentikan, tentang kevalidan suatu sumber atau suatu dalil-dalil itu, sedangkan dalalah itu berhubungan tentang kejelasan apa yang dimaksud dari sebuah dalil. Kira-kira paham nggak masalah subut dan dalalah ini? Udah paham kira-kira? Ada yang belum dapat perbedaan antara subut dan dalalah? Maksudnya? Insyaallah Ustaz. Ada yang nggak paham? Kalau nggak paham, Anda ulangi sampai pahami. Anda takutnya gagal paham. Oke, Ukhti Salwa. Masih belum paham. Sisi mananya belum paham kira-kira? Kira-kira apa Masih tadi? di perbedaannya, Ustaz. Oke, baik. Pertama, dalil ini dilihat dari beberapa sisi. Ada dari sisi keotentikannya, kebenaran sumbernya. Misalnya Al-Quran, benar atau enggak kira-kira? Benar atau enggak Al-Quran? Benar. Benar, Ustaz. Otentiknya itu sampai ke pasti atau praduga? Pasti Ustaz. Pasti. Maka kalau dari situ kita melihat Al-Quran itu keotentikannya, maka dilihat dari subut. Tapi dari sisi penunjuk hukum, apa yang dihasilkan dari Al-Quran itu seperti ayat personal ayatnya dan lainnya, itu juga terbagi menjadi dua. Misalnya qat'i dan dzanni. Misalnya kalau saya bacakan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Ada enggak kemungkinan pemahaman ganda dalam ayat ini? Enggak ada Ustaz. Enggak ada. Semuanya sepakat enggak apa yang antum pahami sama dengan anda pahami sama enggak kira-kira? Sama. Sepakat. Oke. Kemudian ada ayat atau hadis yang dia kejelasan hukumnya itu ada ihtimal, ada kemungkinan ganda. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Bahwasanya orang-orang yang ditalak itu menunggu sampai 3 quru. Kata quru ini apa maknanya kira-kira? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan haid, ada yang mengatakan tuhur, yaitu suci. Ini kira-kira kejelasan hukumnya atau petunjuk hukumnya ini, kejelasan ayatnya ini ada qat'i atau dzanni kira-kira? Dzanni Ustaz. Dzanni. Nah, jadi bisa bedakan nggak kira-kira antara subut dan dalalah? Jadi subut itu masalah keotentikan. Berarti kalau qat'i dalalah itu
nggak multi tafsir ya Ustaz, benar, nggak multi tafsir. Dia satu pemahaman, tapi nanti ada yang multi tafsir tapi diikat dengan ijma. Ada. Insyaallah nanti kita bahas. Jadi subut itu mengenai keotentikan suatu dalil, sedangkan dalalah itu mengenai kejelasan dan maksud dari pemahaman suatu dalil. Kira-kira Salwa dan Dafa tadi paham? Sudah dapat maksudnya? Insyaallah Ustaz. Oke, baik. Nah, terbagi menjadi dua ini. Kalau antum dapat dua hal ini dan paham dengan sempurna, antum akan paham usul fikih dengan baik. Kenapa? Anda pribadi agak takjub dengan beberapa teman-teman saya ya pribadi. Hal ini nggak paham sampai sekarang. Ada mustawa 8 di kelas saya itu dua hal ini nggak paham sampai sekarang. Hatta udah Anda jelasin juga dengan bahasa sederhana juga nggak paham. Semoga antum paham insya Allah. Jadi dalil itu terbagi dua. Ada yang subut, ada yang dalalah. Dari sisi keotentikannya, ada dari sisi kejelasan hukumnya. Dan yang dari subut ini terbagi menjadi dua. Ada yang qot'i, ada yang zonni. Qot'i di sini pasti benar, nggak mungkin ada kemungkinan salah situ keotentikannya. Nggak ada kemungkinan bahwasanya ini nggak otentik, nggak ada kemungkinan kayak gitu. Pasti otentik. Dan ada juga yang zonni, yang seperti tadi kita ucapkan. Kalau saya bahasakan sini praduga, yang masih ada kemungkinan ini nggak otentik, masih ada mungkin salahnya dan lainnya. Nah, terbagilah subut ini terbagi menjadi dua. Maka nanti ada istilah qot'iyatus subut sama zonniyatus subut. Pasti keotentikannya dan zonni keotentikannya, kevalidannya. Maka yang qot'iyatus subut itu beberapa bagian. Nanti anak akan tersinggung dalam pembelajaran kita setiap pekan. Di antaranya Al-Quran. Kita sepakat nggak Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang mengatakan tidak di antara umat Islam? Ada kira-kira? Tidak ada. Tidak ada. Hadis mutawatir pasti dari Nabi atau tidak? Pasti. Pasti dari Nabi. Pasti. Ijma pasti hukum dari Islam atau tidak? Pasti. Pasti. Walaupun nanti ijma ini perlu tafsilan ya. Ijma mana yang qot'i dan ada ijma yang zonni. Tapi kita maksud di sini kita pahami ijma dulu. Nanti anak insyaallah penjelasan di mabahat ijma tentang ijma yang qot'i yang mana ijma yang zonni. Nah, di sini antum pahami bahwasanya sesuatu yang subut ya qot'iyatu subut, ada Al-Qur'an, hadis mutawatir, ijma dan ada yang lainnya juga. Ini kalau antum mengingkari yang qot'iyatu subut, antum kafir. Antum mengatakan Al-Qur'an itu belum tentu benar, antum kafir. Hadis mutawatir itu belum tentu benar, antum kafir. Ijma ini yang qot'iyah ini belum tentu benar, antum kafir. Atau antum tidak atau mengingkarinya, maka konsekuensinya seperti katakan Syekh Hasan itu yukaffar ingkaru man ingkaruhu, yaitu dikafirkan orang yang mengingkarinya. Adapun yang mengingkari zonniyatus subut dan perkara-perkara zonniyatus subut diantaranya ya sebelum itu ya seperti qiraah syadzah, yaitu ayat-ayat yang syadzah. Misalnya pendapatnya Ibnu Mas'ud, apa ayatnya lupanya, bisyahraini mutatabi'aini. Beberapa ayat itu beliau memakai kata mutatabi'at yang sebenarnya di Al-Quran yang lain tidak ada kata mutatabi'at. Nah, itu qiraah syadzah yang berasal dari Ibnu Mas'ud. Kemudian seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafizu ala salawatin wa salatil wusta wal asr. Itu pendapat kata al-asr itu qiraah syadzah dari Aisyah. Maka al-asr di sini qiraah syadzah. Nah, kebenarannya otentik atau ada kemungkinan salah kira-kira? Kemungkinan salah. Ada kemungkinan salah. Itu namanya zonni. Zonniyatus subut. Ya, keotentikannya itu ada praduga kesalahan. Walaupun berbeda-beda tingkatannya persenannya. Nah, di antaranya qiraah syadzah, hadis ahad sebagaimana disinggung oleh Syekh Hasan itu, kemudian kias dan kiasnya perlu tafsir lagi dan lain-lainnya seperti mazhab Ahlul Madinah, kemudian
syar'u man qablana, istihsan, ilham, kemudian dan lain-lainnya. Yaitu kalau sahabat itu keotentikannya itu masih praduga atau dzonni kalau kita bahasakan. Kalau saya bahasakan itu praduga. Tapi bahasa syar'i kita, bahasa istilah kita diusuli yaitu keotentikannya itu dzonniyah, yang tidak pas. Dan antum kalau nggak beramal dengan apa yang disebutkan di sini seperti qiraah syadzah, hadis ahad, itu antum nggak dikafirkan. Nggak dikafirkan dan tidak difasikan apabila antum beramal dengan ketentuan syariat. Tapi kalau antum tidak beramal dikarenakan hawa nafsu, maka itu bisa difasikan. Kira-kira paham di masalah subut ya? Paham Ustaz, insyaallah. Oke, kemudian dalalah. Dalalah itu petunjuk suatu hukum. Kita memahami suatu dalil, misalnya personal ayat itu ada pemahaman ganda atau tidak? Ada kemungkinan ayat itu dipahami lain atau tidak? Nah, itu yang dimaksud dengan dalalah. Dan dalalah terbagi dua. Ada qot'i, ada dzonni. Maka yang qot'i ini namanya qot'iyatud dalalah. Kejelasan hukumnya, petunjuk hukumnya itu pasti. Seperti apa? Dalil nas. Nas di sini bukan berarti nas Al-Quran Sunnah, bukan. Tapi nas di sini malayah tamilu ihtimal. Yang enggak ada, ya, silakan. Yang tidak ada dalamnya kemungkinan pemahaman ganda dalamnya. Misalnya tadi, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Allahus samad. Allah itu tidak bukan tempat bergantung. Tempat bergantung. Allahus samad itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kira-kira dari 3 ayat itu ada nggak pemahaman ganda dari apa yang dikeluarkan ayat itu? Tidak Ustaz. Tidak ada. Nah, itu dinamakan qot'iyatud dalalah. Ya. Mungkin Zulham sebentar lagi ya. Karena biar apa? Kemudian diantaranya juga mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah yang qot'i. Mafhum muwafaqah yang qot'i itu juga qot'iyatud dalalah. Misalnya, syarat nikah, berapa saksinya? 2. 2. Kalau 2 dibolehkan dalam syariat, kalau Ana bilang jika 2 aja boleh nggak 4 orang saksi Ana bawa? Boleh. Boleh. Maka mafhum muwafaqah 2 aja boleh, apalagi 4. Pemahaman keutamaan, maksudnya lebih utama. Insyaallah nanti kita bahas. Itu juga qot'iyatud dalalah. Nah, nanti kita bahas insyaallah. Kemudian ijma'. Ijma' termasuk qot'iyatud dalalah. Bahkan ijma' itu paling kuat qot'iyatud dalalahnya sebenarnya. Kenapa? Karena para ulama menggunakan perkataan kesepakatan itu dengan bahasa yang lugas, jelas, dan tidak ada kemungkinan lain. Walaupun ada mungkin takhrij hukum yang lain, tapi apa yang disepakati itu adalah qot'iyatud dalalah. Misalnya ulama bersepakat bahwasanya khamr itu haram. Maka ada kemungkinan yang lain dari itu? Tidak ada. Khamr itu tetap haram. Maka yang mengingkari khamr itu haram, maka bisa kafir. Itu misalnya. Kemudian ada yang dzonniyatud dalalah. Yang kejelasan hukumnya itu masih praduga. Ada mungkin benar, ada mungkin salah, dan lainnya. Misalnya zahir. Zahir itu pandangan pertama ketika melihat dalil. Pandangan pertama ketika melihat dalil itu dinamakan zahir. Misalnya kalau saya bilang innamal khamru wal maisiru wal azlamu. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun. Bahwasanya khamr, judi, dan panah-panahan yang untuk main itu termasuk rijsun, sesuatu najis. Kira-kira kata najis di situ ada berapa kemungkinan? Banyak Ustaz. Ada banyak kemungkinan, di antara kemungkinannya 2. Pertama, najis hakikat atau najis maknawi. Yang beneran najis ketika disentuh atau najis dalam perbuatan. Nah, di sini ada ihtimal. Yang zahir yang antum rasa lebih kuat, misalnya antum rasa ini rasa kata rijis di sini maksudnya adalah najis maknawi, yaitu perbuatan. Maka itu
dinamakan zahir. Dan zahir di sini doniyatud dalalah, yang kejelasan hukumnya masih praduga, tidak sampai ke taraf pasti. Misalnya juga mafhum mukhalafah dan kemudian pendapat para mujtahid, itu semua doniyatud dalalah. Kira-kira paham nggak dari dua hal ini? Ada yang nggak paham? Ustaz. Tadi Zulham bilang apa tadi? Kias. Kias itu disepakati pendalilannya, tapi tidak disepakati keotentikannya. Kenapa? Dia sepakat kias itu merupakan dalil, tapi tidak sepakat dalam keotentikannya. Misalnya hasil kias itu tidak disepakati. Paham maksudnya? Sedangkan hasil dari hadis mutawatir, misalnya hadis mutawatirnya, itu disepakatin. Al-Qur'annya dan setiap ayat Al-Qur'annya itu mutawatir, subut, qat'iyatul subut. Setiap hadis mutawatir itu qat'iyatul subut. Setiap permasalahan ijma itu qat'iyatul subut. Contoh zahir, zonni. Misalnya lagi seperti itu, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, dan bagi orang yang ditalak, perempuan yang ditalak, maka dia menunggu 3 quru. 3 quru itu apa? Bisa 2 kemungkinan. Bisa mengatakan haid, bisa mengatakan tuhur, suci. Maka salah satu di antara keduanya yang antum pilih, maka itu dinamakan zahir. Bisa juga dari sisi itu. Atau contoh yang lainnya. Oh ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir." Allah Subhanahu wa taala mengharamkan maitah, bangkai. Ana tanya, semua bangkai diharamkan? Tidak, Ustaz. Tidak. Tapi yang tampak dari dalil ini apa kira-kira? Semuanya. Semua bangkai. Dan ayat itu dalalahnya zonni atau qat'i? Dunia, Ustaz. Zonni. Kenapa? Karena zahir. Maksudnya tampaknya seakan-akan semua bangkai itu haram. Tapi ada dalil lain yang mengkhususkannya. Bahwasanya ada bangkai yang lain yang tidak diharamkan. Yaitu bangkai ikan dan belalang misalnya. Nah, itu dia. Uhillat lana maitatan wa daman. Nah, jadi itu diantara contohnya. Wallahu ta'ala alam. Sebenarnya ada lagi slide-nya, tapi insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah nanti saya voting lagi yang mana torikoh yang atau mau torikoh kiroah kah atau mau torikoh PPT yang Anda persiapkan kembali. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan, dipersilakan sebelum kita tutup. Silakan Syahidat. Ini Ustaz, mungkin kalau Ada suara? namanya istilah Ulang. Tadi putus suaranya. Ulang. kita katakan kepti. Oh ya. Baik. Bisa nggak untuk mungkin bagi yang nggak paham, penjelasan keuangan. Qat'iyatus subut itu bisa kita ungkapkan nggak dengan kepastian bahwa itu adalah benar-benar asli dari sumbernya gitu aja. Bisa diartikan seperti itu ya. Bisa. Kalau kalau dalalah itu artinya kesimpulan dalilnya itu bisa nggak kita katakan begitu, Ustaz? Kalau dalalah diartikan kesimpulan dalil nggak bisa kesimpulan dalil, tapi kurang masuk. Tapi kalau bilang pemahaman dalil cukup. Pemahaman ulama dari atau gimana ya, Ustaz ya? Yang lebih bahasa lebih umum. Kalau dalalah di sini, kalau kita bilang dalam bahasa letternya kayak petunjuk hukum ya, maka kita bilang pemahaman suatu dalil, sesuatu hal itu ada yang 2, yang pasti dan yang zonni. Itu dia pemahaman, kalau bisa boleh bilang pemahaman sesuatu. Ya, pemahaman. Kalau kesimpulan kurang cocok kayaknya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Ada lagi, satu lagi mungkin sebelum kita tutup. Afwan, Ustaz. Silakan. Di sini kan dikatakan ijma ini kan ada yang masuk ke dalam qat'i dan juga yang mujtahid ini masuk doni nih, Ustaz. Ini maksudnya gimana, Ustaz ya? Maksudnya
bukannya di dalam ijma itu udah ada pendapat mujtahid Ustaz ya? Benar. Yang dimaksud yang zoni di situ, yang di kanan itu pendapat mujtahid, maksudnya pendapat personal mujtahid. Oh, nah Ustaz. Kalau yang ijma itu pendapat seluruh mujtahid. Tapi nanti Berarti- ijma itu ya apa? Lanjut. Berarti yang pendapat mujtahid ini cuma perorangan Ustaz ya? Per orang. Karena antum kalau menghadapi suatu pendapat mujtahid itu antum nggak bisa meyakini pendapat mujtahid antum itu 100% benar. Kalau antum memahami seperti itu, antum berdosa. Oh, nah Ustaz. Tapi antum tetap beramal, meyakini diwajibkan beramal dengan apa yang antum anggap benar. Walaupun benarnya nggak pasti 100% benar. Berarti antum beramal bahwasanya setiap subuh itu ada qunut subuh, antum beramal karena apa? Karena ijma atau pendapat mujtahid? Misalnya kalau seperti itu, antum beramal karena ijma atau pendapat mujtahid? Ijma kali Ustaz ya? Enggak, karena pendapat mujtahid. Misalnya Imam Syafi'i menganggap sunnah, ya kan? Maka itu pendapat mujtahid itu di sisi antum itu kebenarnya zonni. Kalau antum menganggap sisi antum kebenarnya qat'i, itu bermasalah antum. Bermasalah diri kita. Makanya ketika seseorang itu kekeh banget dengan pendapatnya dan membuang pendapat orang lain, padahal itu pendapatnya masih sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama, itu ada bermasalah dengan pola pikirnya. Dalam hal ini terutama. Makanya ketika antum dapat masalah ini dengan sempurna, antum paham dengan sempurna, antum akan paham bagaimana bersikap terhadap apapun yang datang dari dalil. Walaupun nanti tafsirnya banyak banget ya, tapi anak kasih kesimpulan yang insya Allah anak permudah banget ini. Tapi kalau antum mau diskusi bareng, diskusi lagi dan bertanyakan, nggak masalah lagi di grup kita tanyakan. Kira-kira paham tadi? Nah Ustaz, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi ijma ini sebenarnya ada juga yang qat'i, ada juga yang dzonni. Kalau dipahami Ustaz Ana, bahwasanya ijma yang qat'i itu ijma sahabat. Allah Ta'ala alam ya. Ijma yang qat'i itu ijma sahabat. Sedangkan ijma setelahnya itu ijma dzonni, tapi mendekati qat'i. Masih lebih kuat daripada yang lainnya. Jadi walaupun beberapa ulama berbeda pendapat, berbeda pendapat tentang seseorang yang menyelisih ijma sahabat ini, selain sahabat ini, ijma selain sahabat ini, apakah kafir atau tidak, itu kita tidak bahas. Yang penting ijma itu secara umum qat'i. Tapi kalau secara tafsil, yang qat'i itu sebenarnya hanya ijma sahabat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita tutup pembahasan kita hari ini. Jikalau ada salah, Ana mungkin antum bisa luruskan kembali di grup, dan minta maaf jika ada kesalahan penyampaian dan lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Barakallahu fiikum. Khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.